Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Astri dengan NIM 020152300006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan yang berjudul Penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko ISO 31000 pada tahun 2018 pada KAP Menik Bandekan Cabang Surabaya. Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman saya selama magang di KAP Menis dan Rekan di Divisi Audit dan Administrasi. Tujuan dari laporan ini adalah mengidentifikasi risiko-risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan, menganalisis tingkat risikonya menggunakan kerangka ISO 31000, serta memberikan rekomendasi penanganan risiko yang sesuai. Dan pada presentasi ini saya akan membahas profil perusahaan, proses manajemen risiko, hasil analisis, serta rekomendasi yang dapat diterapkan. Profil perusahaan. KAP Medik dan Rekan merupakan salah satu kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai layanan profesional seperti audit dan assurance, perpajakan, jasa akuntansi, konsultasi bisnis, hingga pendampingan inisial public offering atau IPO. Perusahaan melayani berbagai sektor industri seperti manufaktur, perdagangan, jasa, pertambangan, perkebunan, hingga organisasi nirlaba. Karena aktivitas audit melibatkan informasi keuangan yang bersifat rahasia, maka manajemen risiko menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga kualitas audit, kepercayaan klien, serta kepatuhan terhadap standar profesi. Lalu ada kerangka ISO 31000. Dalam laporan ini saya menggunakan kerangka ISO 31000. eh, yang pertama, tahapan pertama adalah eh, establish konteks, yaitu memahami kondisi internal maupun eksternal perusahaan. Lalu yang kedua ada risk identification, yaitu mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Lalu ada risk analysis, yaitu menganalisis kemungkinan terjadinya risiko dan besar dampak yang ditimbulkan. Lalu ada risk treatment. Lalu ada risk treatment. Eh, lalu ada risk evaluation, di mana ini untuk menentukan prioritas risikonya. Yang terakhir ada risk treatment, yaitu menyusun strategi penanganan terhadap risiko-risiko yang telah diprioritaskan. Di sini terdapat 10 identifikasi risiko. Yang pertama ada pada KAP Milis dan Rekan ditemukan 10 identifikasi risiko utama yang berpotensi mempengaruhi kualitas auditnya. Nah, risiko tersebut mencakup risiko operasional, risiko kepatuhan, teknologi informasi, sumber daya manusia, hingga risiko strategis. Beberapa risiko yang paling sering ditemui antara lain adalah dokumen audit yang belum lengkap, keterlambatan penyajian audit, kesalahan manusia, dan penyusunan working paper dalam kesalahan manusia dalam penyusunan working paper, ada perubahan regulasi, serta kebocoran data klien. Seluruh risiko ini diidentifikasi melalui observasi terhadap aktivitas audit sehari-hari dan pemahaman terhadap prosedur operasional perusahaan. Nah, setelah seluruh risiko ini diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis risiko. Penilaian penilaian ini dilakukan untuk menggunakan dua indikator, yaitu likelihood dan atau kemungkinan terjadinya risiko dan impact atau dampaknya terhadap organisasi. Nilai risiko ini diperoleh dari hasil perkalian kedua indikator tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa dokumen audit yang tidak lengkap dan keterlambatan penyelesaian audit memperoleh skor tertinggi, yaitu 16. Sedangkan ketidakpatuhan terhadap standar audit memperoleh skor 15. Sehingga termasuk dalam kategori risiko tertinggi yang perlu segera ditangani karena berpengaruh langsung terhadap kualitas audit dan kepuasan klien.
Lalu tahapan selanjutnya adalah evaluasi risiko. Nah, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada tahap ini akan ditentukan risiko mana yang harus diprioritaskan dan untuk segera ditangani. Dan berdasarkan dari evaluasinya, terdapat tiga risiko yang menjadi prioritas utama, yaitu dokumen audit yang tidak lengkap, keterlambatan audit, dan ketidakpatuhan terhadap standar audit. Ketiga risiko tersebut dinilai memiliki dampak yang sangat besar terhadap kualitas audit, kepatuhan terhadap standar profesi, serta kepercayaan klien. Sementara itu, risiko lainnya tetap memerlukan pengawasan melalui monitoring dan pengendalian yang berkelanjutan. Dan berdasarkan evaluasi tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan perusahaan. Yang pertama, memperkuat prosedur dokumentasi audit agar seluruh working paper audit lengkap sebelum dilakukan proses review. Yang kedua, ada memberikan pelatihan profesional secara berkala sehingga auditor selalu mengikuti perkembangan standar audit maupun regulasi yang terbaru. Yang ketiga adalah dengan memperkuat pengendalian internal, di mana ini untuk meminimalkan human error. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan keamanan informasi agar data klien tetap terlindungi. Melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh proses audit, serta meningkatkan komunikasi dengan klien agar keterlambatan penyelesaian audit dapat diminimalkan. Dengan penerapan strategi tersebut diharapkan kemungkinan maupun dampak dari setiap risiko dapat berkurang secara signifikan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan kerangka kerja ISO 31000 ini mampu membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan berbagai risiko operasional yang dihadapi. Dan dari hasil analisis ditemukan ada 10 risiko utama dengan 3 risiko yang menjadi prioritas utama, yaitu dokumen audit yang tidak lengkap, keterlambatan audit, dan ketidakpatuhan terhadap standar audit. Dan rekomendasi yang dapat diberikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas audit, memperkuat pengendalian internal, menjaga kepercayaan klien, serta mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan kerangka ISO 31000 pada KAP Manis dan Rekan Cabang Surabaya. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya manajemen risiko dalam menjaga kualitas auditnya dan meningkatkan efektivitas operasional serta mempertahankan kepercayaan klien. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selamat sore.